Pemirsa, publik menantikan sepak terjang pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman asal Inggris pasca kegagalan Patrick Kluivert mengantar Timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah Hartman yang pernah membawa tim Kanada atau Timnas Kanada baik putra maupun putri lolos ke Piala Dunia akan membawa transformasi besar untuk sepak bola Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Pak. Bung Joy, hari ini John Hartman diperkenalkan ke publik dan menjanjikan hal baru bagi pemain dan supporter. Hal baru apa yang bisa publik harapkan dari John Hartman? Ya, hal barunya suasana baru ya, terlepas dari drama-drama dua pelatih sebelumnya. Kemudian saya juga mengapresiasi ya langkah-langkah PSSI yang tidak terlalu terburu-buru untuk menunjuk pelatih baru, menunggu suasana tenang dan tidak terlalu banyak selebrasi juga kedatangan John Hartman. Suasananya damai, tidak ada glorifikasi apapun. Nah, ini hal yang baik ya untuk memulai hal baru, dalam arti bahwa Indonesia ini harus menyadari bahwa pertama ketika gagal lolos ke Piala Dunia, kita harus menyadari bahwa level Indonesia memang masih harus meningkat. Nah, harus meningkat ini John Hartman punya reputasi karena dia selalu membawa tim dengan status bukan siapa-siapa menjadi tim yang layak diperhitungkan, bahkan masuk ke Piala Dunia. Tim putrinya bukan saja masuk ke Piala Dunia tapi merebut medali juga di Olimpiade. Jadi dia punya reputasi yang hebat meskipun tidak terlalu populer namanya ya, dibandingkan katakanlah dengan pelatih-pelatih top dunia lain. Tapi ini justru bagus menurut saya karena Indonesia ini kan biasanya terlalu terburu-buru mengglorifikasi sesuatu. Jadi sekarang posisinya menurut saya back to square one. Kita harus menyadari bahwa Indonesia harus maju lebih banyak lagi. Dengan kesadaran penuh kita belum sampai pada level dunia. Nah, saya kira dengan start seperti itu harusnya sih semuanya akan berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, waktu itu apa strategi yang membuat Hartman sukses mengantarkan timnas putra dan putri Kanada sampai ke Piala Dunia yang bisa diimplementasikan untuk timnas Indonesia saat ini, Bung Joy? Jadi pendekatannya bukan melulu teknis ya, dia kayaknya 50-50 pendekatan pada manusia, kepada soliditas tim, kepada pembangunan karakter pemain. Dia bisa membuat pemain-pemain yang tadinya katakanlah bandel, susah diatur, menjadi pemain yang solid, penuh disiplin. Nah, menurut saya ini penting karena Indonesia ini kan masih bertumbuh. Katakanlah kemarin ketika hampir saja lolos ke Piala Dunia kan banyak pemain sebetulnya juga secara karakter masih harus dikembangkan. Jadi rasanya sih kalau dia datang dengan filosofi yang sama ketika dia membawa Kanada, rasanya potensi untuk sukses cukup besar ya. Sukses itu ya banyak ukurannya, tapi menurut saya yang paling bisa diukur adalah nanti pada 2027 pada Piala Asia. Jadi rasanya sih nanti ada FIFA Matchday atau FIFA apalah namanya itu pada 2026, kemudian ada AFF yang dia sendiri sudah mengatakan tidak akan memanggil pemain yang sudah reguler di Eropa. Rasanya itu start yang bagus ya. Pendekatan pemain ya Bung Joy dan komunikasi intensif dengan para pemain timnas termasuk dengan kapten Jay Izzes juga sudah dilakukan serta sejumlah pemain kunci, bahkan John Hartman menyebut telah menghubungi lebih dari 60 pemain. Apakah ini bagian dari proses strategis untuk membangun tim dan memetakan potensi saat ini? Ya, saya kira itu bagian awal yang bagus ya, karena dia dengan waktu yang cukup menurut saya 2 bulan dia mempelajari, kemudian PSSI tidak terburu-buru, dia komunikasi dengan kapten, dengan 60 pemain, itu kan yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Jadi rasanya dia memulai sesuatu yang baik karena dia kan berasal dari sebuah negara yang rasanya tidak pernah mengenal Indonesia secara utuh. Dan dia berusaha untuk mengenal itu, terutama sepak bolanya. Dia berkomunikasi dengan sejumlah pemain, 60 pemain rasanya dia banyak berkomunikasi dengan pemain domestik. Jadi harusnya sih mulainya dengan sangat bagus ya. Karena janji dia juga untuk mengangkat pemain-pemain domestik harusnya sih kita apresiasi. Karena itu bagian dari development. Gitu. Jadi harusnya sih ini dengan komunikasi yang baik dan intens, dan dia juga tidak membawa banyak asisten. Dia mengatakan bahwa asistennya nanti akan lebih banyak juga dari pelatih-pelatih lokal, dari trainer-trainer lokal. Jadi rasanya itu sesuatu yang baik ya, karena itu akan
mewujudkan impian sebetulnya pelatih tim nasional itu harus bisa membawa perubahan besar, bukan saja kepada timnas, tapi juga kepada environment sepak bola di dalam negeri. Saya rasa dia memulai dengan bagus ya. Mudah-mudahan semuanya ke depan akan bagus juga. Oke, salah satu yang juga diboyong adalah Profesor Fisik peraih emas Olimpiade Cesar Milan ke Indonesia sebagai asisten pelatih fisik. Apakah nama ini sangat menjanjikan untuk memperkuat fisik timnas kita? Ya, karena memang salah satu persoalan adalah pemain-pemain Indonesia, khususnya mungkin sekitar 70 atau 60% memang tidak bisa bermain full dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Jadi rasanya dengan kedatangan asisten yang menurut saya sudah level profesor, ya itu harusnya sih bisa membuat suasana lebih baik lagi ya. Jangan seperti kemarin mereka Kluivert dan kawan-kawan itu kan konon katanya tim, tapi kerjanya ternyata tidak sebagai tim. Jadi mudah-mudahan ini tim kecil yang dibawa oleh John Herdman sendiri bisa solid, bisa komunikasi dengan baik dengan siapapun. Karena kan di sini masih ada orang-orang Belanda juga yang masih berkecimpung di urusan teknis. Ada Simon Tahamata, ada Alexander Zwayer, ada juga Jordi Cruyff. Jadi harusnya sih komunikasinya lebih baik. Ini kan gabungan antara kekuatan Belanda dan kekuatan Inggris lah kira-kira gitu. Dan dua pengalaman ini menurut saya harus menjadi lebih baik bagi tim nasional Indonesia, khususnya yang senior. Bung Joy tadi singgung asisten lokal dan pemain lokal. Sejauh mana harus serius mencari dan membina? Harus sangat serius, karena kan sebetulnya dimanapun di negara-negara maju sepak bola yang namanya pelatih timnas itu, urusannya kan sebetulnya tidak hanya timnas, tidak hanya timnya saja, tapi ada obligasi lain, yaitu mengangkat pelatih-pelatih lokal. Ya, caranya macam-macam sih, bisa workshop, bisa seminar, bisa apapun, bisa pendampingan. Nah, ini rasanya sih awal-awal pendampingan dulu, karena saya dengar-dengar dari para mantan pemain tim nasional yang lama juga berkomunikasi dengan tim PSSI, katanya akan ada beberapa pelatih yang akan magang bersama John Herdman. Ya, magang dari sesi kepelatihan ya, karena itu kan transfer of knowledge-nya dari sana, kalau tidak kan susah juga. Jadi menurut saya ya harus sangat serius, karena dia kan juga rasanya akan dipercaya untuk memegang U23. U23 ini kan one step ahead kepada tim senior. Jadi kalau dia pegang U23, dia lebih banyak lagi pelatih di level lokal. Harusnya sih transfer ilmunya akan jauh lebih lancar ya, karena dia kan akan berkomunikasi intens day by day dengan para pelatih lokal tersebut. Ya. John Herdman menargetkan Piala Dunia 2030 dan membuat Indonesia menjadi negara sepak bola, Bung Joy. Seberapa optimis target ini dengan waktu yang relatif masih cukup panjang ya, Bung Joy? Ya, cukup optimis ya kalau melihat pencapaian Indonesia kemarin kan sudah ke putaran keempat, tinggal 2 pertandingan, dan level kita memang masih agak berbeda dengan agak jauh lah ya dengan Arab Saudi dan Irak. Tetapi dengan kehadiran Herdman, kalau dia mau melakukan cukup banyak pekerjaan besar, yaitu melihat potensi-potensi di dalam negeri, saya rasanya sih peluang untuk ke 2030 itu cukup besar ya. Karena kan saingan Indonesia itu aja, yang sudah hafal juga, kecuali Jepang dan Korea mungkin ya. Tetapi rasanya sih di luar Jepang, Korea, atau mungkin Australia, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain itu sebetulnya masih bisa disaingi lah. Kalau bekerja keras betul-betul dari titik sekarang, Indonesia bisa bersaing di 2030. Tidak tertutup kemungkinan juga bisa lolos, karena kan jatahnya juga masih seperti 2026. Jadi harusnya sih dengan jatah yang lebih besar, dengan potensi yang lebih besar, harusnya sih ya bisa lolos lah 2030. Baik, kita sambut Coach Herdman dengan optimis ya, Bung Joy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.